Kuasa hukum keluarga jurnalis Juwita, yakni Barap Selamat Pambudi mengatakan bahwa tersangka Jumran dan ibunya sempat mengirim uang duka kepada keluarga korban setelah kematian sang jurnalis. Adapun total uang yang dikirim berjumlah 2 juta rupiah, di mana masing-masing 1 juta rupiah dari tersangka dan 1 juta rupiah dari orang tua tersangka. Dana tersebut dikirim pada 23 Maret 2025 atau sehari setelah korban dinyatakan meninggal dunia. Uang tersebut ditransfer ke rekening kakak korban. Meski demikian, pihak kuasa hukum dan keluarga korban telah sepakat untuk mengembalikan uang tersebut. Proses pengembalian akan difasilitasi melalui penyidik. Sebelumnya diketahui, berdasarkan adegan rekonstruksi tersangka menghabisi Juwita dengan sabuk pengaman dan melakukannya seorang diri. Jumran mengeksekusi Juwita di dalam mobil, sedangkan sepeda motor korban berada di salah satu minimarket modern di Cempaka pada saat itu. Setelah korban tak bernyawa, Jumran turun dari mobil dan memberhentikan warga yang sedang melintas menggunakan kendaraan untuk mengambil motor korban yang ada di toko tersebut. Kemudian Jumran kembali lagi ke tempat kejadian perkara menggunakan sepeda motor korban dan mendorong sepeda motor itu seakan-akan rusak akibat kecelakaan tunggal. Jumran lalu menghancurkan ponsel milik Juwita dan mengeluarkan korban dari dalam mobil untuk ditempatkan di pinggir jalan bersama sepeda motor yang sudah dicuci untuk menghilangkan sidik jarinya. Setelah itu, tersangka melanjutkan perjalanan menggunakan mobil yang ia sewa tersebut. Tim kuasa hukum dari keluarga korban yang ditunjuk untuk mengawal kasus ini sekaligus juga mengikuti perkembangan sampai sejauh mana agar kasus ini bisa terungkap secara utuh dan komprehensif. Seperti itu harapan dari keluarga korban. Melihat dari hasil rekonstruksi tadi, apa sih yang bisa dipetik? Ini kita bersama-sama sudah menyaksikan bagaimana rekonstruksi pada peristiwa terjadinya. Nah, dari yang rangkaian tadi kita lihat, itu reka bagaimana korban dipindah ke belakang mobil, kemudian dilakukanlah peristiwa pembunuhan, yaitu dengan cara pertama dipiting, kemudian dicekik, seperti itu. Nah, kalau kita lihat rekonstruksi hari ini, itu fokusnya adalah pada terjadinya peristiwa pembunuhannya. Nah, itu adalah sebagaimana juga dengan pasal yang disangkakan kepada tersangka, yaitu pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana, seperti itu. Hasil rekonstruksi tadi terlihat lancar apa enggak tadi? Tadi kita lihat sama-sama peristiwanya sudah digambarkan, itu berdasarkan pada keterangan dari tersangka bagaimana dia melakukan perbuatan pembunuhan sebagaimana pasal 340 tadi. Jadi kalau dilihat tadi memang ada dari keterangan tersangka untuk proses terjadinya pembunuhan, serta ada saksi yang melihat bahwa ada suara pintu, kemudian melihat ada ternyata mobil dan korban. Seperti itu di lokasi. Melihat dari hasil rekonstruksi lancar apa dia tadi melakukan, Mbak? Kalau peristiwa ini tadi lancar. Lancar, berarti itu ada indikasi di sengaja atau di anu. Iya, kalau pembunuhan berencana jelas itu dengan sengaja. Dengan lancar ya tadi ya, betul. Iya. Makanya ada jeda waktu bertahap, proses itu berbeda dengan 338. Pembunuhan seketika itu akan langsung dilakukan secara otomatis. Artinya seketika itu terjadi pembunuhan. Kalau tadi disetting memang peristiwa itu dari awal sampai diletakkannya jenazah itu atau korban di pinggir jalan. Sekaligus juga menghilangkan beberapa bukti termasuk handphone, kemudian sepeda motor juga dicuci tadi kita saksikan bersama. Nah, itu adalah dalam keadaan dia tenang untuk melakukan perbuatan tersebut. Berarti Bang dari berapa adegan tadi, Bang? Tadi 33 reka adegan. Itu sudah sesuai semua dengan BAP. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.